Cerita berlanjut di altar umum Changming, Thousand Snow Mountain Ring. Di tengah salju yang menumpuk dan juga dingin, nampak dari kejauhan ada Xingling dan juga Xing'er yang tengah berjalan berdua. Pada saat itu Xingling bersin. Mendapati itu Xing'er bertanya pada Xingling, apakah dia baik-baik saja? Xingling merasa ada seseorang yang sedang mengutuknya dalam kegelapan. Dia juga cukup penasaran siapakah orang yang melakukannya. Menyadari masternya sedang kedinginan, Xing'er pun langsung memeluknya, berniatan untuk menghangatkan tubuh masternya. Dia bertanya pada Xingling, apakah dengan ini masternya akan menjadi lebih baik? Dia juga berkata, apabila saudari keduanya pernah berkata bahwa tubuh Xing'er akan menjadi panas seperti tugu di musim dingin. Xing'er bertanya mengapa masternya tidak masuk ke dalam tubuhnya. Sambil memegang leher Xing'er, Xingling berkata bahwa itu karena struktur tubuh Xing'er sangat cocok dengan energi yin dan energi dingin. Itu juga merupakan hal yang berbeda dengan suhu tubuh. Xing'er yang lehernya disentuh oleh masternya, dia langsung menggigil karena tangan masternya sangatlah dingin. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Xing'er bertanya, mengapa mereka lewat ke belakang gunung yang sepi, padahal mereka mau mengunjungi altar umum. Mendengar itu Xingling tersenyum. Dia bergumam, tentu saja karena dirinya ingin memotong kesempatan Xiao Chen. Jika dirinya mengikuti permainan aslinya dan tidak datang ke tempat ini, dirinya akan memberikan Xiao Chen keuntungan. Dan karena Xingling akan menggunakan Xiao Chen, dirinya akan melakukannya dengan seksama. Xingling di sini berkata apabila dia akan memberikan kesempatan untuk terbang. Ia pikir mungkin orang itu akan segera mendarat. Dan ya, tak lama dari itu muncul seseorang dari atas gunung dengan aura ungu yang menyelimutinya. Ternyata orang itu merupakan leluhur Changming, Ye Taiyuan. Dia bertanya, apakah orang yang datang menemuinya adalah Master Gulbai, Bai Xingling. Xingling dan Xing'er pun langsung memberikan salam hormat kepada leluhur Ye. Leluhur Ye melihat ke arah Xing'er dan dia tahu bahwa tubuh spiritual Xing'er merupakan pengendali hantu dan alami. Selain itu, tanpa bentuk dan juga noda. Ia rasa Xingling cukup beruntung dan dia juga bertanya kapan Xingling berencana untuk memotong bahan berkualitas tinggi itu. Mendapati itu, Xingling hanya terdiam kebingungan. Sedangkan Xing'er langsung berkata bila itu terserah masternya untuk memutuskan kapan dia membutuhkan dirinya. Ia meminta leluhur Ye untuk tidak khawatir. Mendengar itu leluhur Ye cukup terkejut. Ia tertawa dan berkata apabila Xingling cukup pandai mengendalikan bawahannya, dirinya juga kebetulan mencari Xingling. Karena mereka pernah bertemu, jadi dirinya mengajak Xingling untuk berbicara sebentar. Karena itu juga Xingling pun meminta Xing'er untuk segera pergi. Xingling cukup yakin apabila kesempatannya ada di sini. Singkatnya, mereka pun duduk berdua. Di situ Xingling diceritakan banyak sekali sesuatu yang ingin leluhur Ye ceritakan pada Xingling. Sampai Xingling sendiri dibuat kesal karena terus mendengarkan ocehan leluhur Ye. Ia bertanya-tanya, bukankah roh yin dari leluhur Ye akan segera menghilang? Tetapi di sini dia tidak nampak seperti orang yang akan mokat. Saking kesalnya dia sampai bertanya di mana letak tombol skip untuk melewati dialog yang membosankan ini. Hingga pada akhirnya leluhur Ye pun berkata bahwa dirinya sudah tidak punya waktu lagi. Dia pun menyerahkan sebuah cincin kepada Xingling. Itu merupakan salah satu dari divine artefak dari sekte Changming, cincin Jie Changming. Status pemegangnya hanya di bawah master sekte dan Xingling akan dihormati oleh jutaan pengikut. Dia bertanya pada Xingling, apabila dirinya memberikan benda itu, apakah Xingling mau membantu cucunya Ye Hongyi? Xingling bertanya, apakah dia itu pewaris pilihan dari leluhur Ye? Leluhur Ye rasa Xingling sepertinya memiliki pemikirannya sendiri. Dia meminta Xingling untuk menolong cucunya jika Xingling bisa. Dan jika tidak bisa, ia rasa Xingling bisa menggantikannya. Di sini Xingling merasa pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Tapi karena dirinya punya kesempatan untuk mengendalikan posisi Master Sekte, dengan itu Xingling tidak punya alasan untuk menolaknya. Leluhur Ye berkata bahwa ada dua hal lagi yang ingin ia sampaikan. Yang pertama adalah tentang Hong Wudou, ayah Hongyi. Dia memiliki keinginan terakhir yaitu menikahkan Hongyi dengan Xingling. Dan mereka berdua akan memperkuat sekte Changming bersama-sama. Mendengar itu Xingling cukup terkejut sampai dia membayangkan pada saat mereka berdua menikah. Dia berpikir, apabila pada game aslinya, Bai Xingling sudah mokat sekarang. Dan siapa sangka akan ada tunangan yang tersembunyi. Xingling berkata, apabila itu merupakan hal yang kecil. Jadi, dia meminta untuk mengatakan hal yang kedua. Leluhur Ye pun berkata, apabila ada rumor bahwa Xingling telah dikalahkan oleh gadis Taois, Mu Xinlan. Dia bertanya, apakah itu benar? Jika Xingling saja bukan tandingannya, berarti sekte iblis mereka akan hancur. Xingling pun terdiam dan berkata bahwa orang itu memang mengalahkan Bai Xingling. Leluhur Ye yang mendengar itu cukup terkejut dan pada saat itu juga tubuhnya mulai memudar. Tapi di sini Xingling berkata bahwa memang orang itu mengalahkan Bai Xingling, tetapi tidak mengalahkannya. Jika dia kembali, dirinya akan mengambil tindakan. Sedangkan di gerbang gunung depan altar umum Changming, nampak di situ ada Xiao Chen.
dia diminta oleh beberapa orang bertopeng untuk segera kembali karena leluhur mereka sudah lama mengasingkan diri dan tidak akan bertemu dengan siapapun. Xiao Chen yang masih ngotot ingin bertemu dengan leluhur Ye. Dia meminta mereka untuk mempercayai dirinya. Dia berkata bahwa dirinya sangat ingin bertemu dengan leluhur Ye. Selain itu, tidak ada waktu lagi untuk menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, leluhur Ye akan. Belum saja menyelesaikan perkataannya, ada seseorang yang langsung bertanya, akan menjadi apa? Dan pada saat itu juga Xiao Chen langsung terpental amat keras. Ternyata itu adalah Hong Yi. Dengan dekat dia berkata, apabila leluhur tahu Xiao Chen menyebarkan rumor tentang sekte ini, dia pasti akan memenggal Xiao Chen. Dia meminta Xiao Chen untuk segera pergi. Dirinya juga tak akan mengulangi perkataannya lagi. Mendapati itu Xiao Chen cukup kesal karena dirinya melakukan semuanya yang dikatakan Yu Zuzi, tetapi semuanya tidak berhasil. Dia bertanya, ramalan buruk apakah yang dilakukannya? Singkat cerita, sekarang Xingling sudah berada di istana Master Cool Yoluo. Dia sangat kagum dengan kedamaian di tempat ini. Dia juga menyesal karena tidak meninggalkan Blastorik lebih awal dan bersenang-senang. Dia juga cukup bersyukur karena bahaya di Blastorik akhirnya berakhir. Dan selanjutnya adalah dirinya harus mengambil 5 organ base Xingling untuk berkultivasi ke Nesken Soul Realm. Di antara semua organ itu, jantung berada di menara iblis api dan kuncinya ada pada 3 tetua tertinggi. Dirinya tidak bisa mendapatkannya tanpa otoritas Master Sekte. Dengan membantu Ye Hongyi menjadi Master Sekte, itu akan bisa memenuhi keinginan leluhur Ye dan juga memenuhi kepentingannya sendiri. Sekarang, Xingling sudah mendapatkan cincin jiwa Changming dan yang tersisa hanya pedang Jie Changming. Dia cukup penasaran apakah Li Shui akan mengecewakan dirinya. Selain itu, kepribadian Li Shui ia rasa yang paling sulit dipengaruhi dengan Great Love. Ia cukup bingung hal apa yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan masalah di hati Li Shui. Tapi, dia ingat sesuatu, yaitu perutnya. Kita pun kini beralih di pasar jalan Skywater City. Di suatu tempat, nampak di situ ada Li Shui yang pergi masuk ke dalam tempat itu. Setibanya dia di dalam, dia disambut oleh seseorang pelayan. Tapi, Li Shui langsung meminta orang itu untuk segera memanggil pemilik toko Fatih Hong dan segera menemui Raja Neraka Timur. Mendengar nama Raja Neraka Timur, orang itu pun gemetar ketakutan. Hingga pada akhirnya, Li Shui pun duduk santai di ruangan itu. Dan pada saat itu juga pemilik toko datang menemui Li Shui. Dia berkata, apabila dia adalah Hong Tianfan, Crimson Big Guard dari istana Yoluo. Li Shui langsung memberikan benda yang dicari oleh Xingling kepada Tianfan. Li Shui memintanya untuk mengantar benda itu kembali ke kuil Yoluo sesegera mungkin. Dan selanjutnya, dia meminta Tianfan untuk menelan sebuah pil berwarna hijau. Melihat pil itu, Tianfan cukup terkejut dan panik karena pil itu adalah pil pelebur tubuh yang mutlak. Dengan gemetar, dia berkata pada Li Shui apabila dirinya selalu bekerja dengan keras dan tak pernah kendor. Tapi, Li Shui dengan dingin dan penuh intimidasi meminta untuk segera menelannya atau mokat. Karena tak ada pilihan lain, dia pun akhirnya meminum pil itu. Setelah itu, dia pun berpamitan untuk segera pergi. Li Shui berharap apabila itu adalah terakhir kalinya dirinya melakukan hal seperti itu untuk Xingling. Selain itu, dia cukup penasaran apakah rencana Tantai berhasil. Dirinya sudah lama hidup di bawah bayang-bayang Xingling sejak kecil, menjadikan hatinya tercemar olehnya. Tapi, ia rasa Xing'er terlalu muda. Jadi, mereka berdua sebagai senior harus membantunya keluar dari kejahatan Xingling. Dan di saat itu juga dia merasakan rasa sakit pada perutnya. Dia bertanya-tanya mengapa rasa sakitnya muncul lagi. Ia cukup penasaran apakah Xingling mengaktifkan rujat itu lagi atau karena dirinya diracun. Dia teringat saat membuka kotak pada saat itu. Dan ia berpikir, apakah karena hal itu? Tapi Xingling sudah pasrah. Ia pikir itu sudah takdirnya. Dikendalikan oleh Xingling sama saja dengan hidup di neraka. Dan sekarang akhirnya dirinya bisa bebas. Pada saat itu juga muncul tentakel yang keluar dari perut Li Shui. Tentakel itu langsung melilit tubuh Li Shui. Dia mengumpat kesal pada Xingling karena tidak melepaskan dirinya bahkan pada saat ini. Di saat itu, ada tangan dan suara yang memintanya untuk mendengarkannya dan diam. Ternyata itu adalah Xingling. Dia berkata bila tubuh Li Shui penuh dengan racun dan di seluruh dunia ini hanya dirinya lah yang bisa menyelamatkan Li Shui. Xingling pun langsung membersihkan racun yang ada di dalam tubuh Li Shui hingga pada akhirnya racun itu pun keluar dari dalam tubuh Li Shui. Li Shui tak menduga ternyata Xingling bisa membersihkan racun yang masuk ke dalam tandiannya. Ia rasa dialah satu-satunya yang bisa melakukan itu dari jarak jauh. Tapi tentakel itu masih belum hilang dan terus menggeliat di tubuhnya. Dalam posisi itu Li Shui berteriak meminta masternya untuk tidak melakukan itu. Racun menara penegakan iblis itu tidak bisa diremehkan. Bahkan, mastermu pun tidak bisa lepas dari luka ringan. Jadi kau harus bekerja sama denganku. Aku harus menyedotnya sekaligus. Dalam posisi itu Li Shui hanya bisa pasrah dengan keadaannya. Dia merasa ada yang aneh dengan Xingling karena
dirinya padahal hanyalah salah satu pionnya. Tetapi kenapa Xingling harus membuang kekuatannya untuk mendetoksifikasi racun untuknya dari kejauhan? Dia berpikir, apakah Tantai dan Xing'er melakukan sesuatu untuk mengubah sifat Xingling? Sekilas dia juga mengingat saat Xingling mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Tapi, ia rasa tak bisa memikirkan itu karena Xingling merupakan seorang Demon Lord. Dia juga berpikir, pasti Xingling melakukan itu supaya dirinya berhutang budi padanya agar dirinya bisa dikendalikan lebih jauh. Pada saat itu juga, ada seseorang yang memanggilnya. Mendengar suara itu, Lisue sadar bahwa itu merupakan Yang Mulia ketiga. Dia bertanya kenapa orang itu ada di sini. Orang itu pun berkata bila dirinya mendengar bahwa Lisue datang ke Skywater City untuk berlatih. Jadi dirinya bertanya-tanya dan menemukan tempat ini. Ia meminta izin kepada Lisue apakah dirinya boleh masuk ke dalam. Tapi karena tentakel itu masih ada di tubuhnya, Lisue melarang orang itu untuk masuk. Orang itu pun berkata bila dirinya terakhir kali melihat Lisue, ia kebetulan mendengar suara tangisan. Pada saat itu, Lisue tidak memperhatikannya, tetapi dirinya sebenarnya sangat mengkhawatirkan Lisue. Lisue sangat berterima kasih atas perhatian orang itu, tetapi ya, Lisue di sini sedikit berteriak kecil karena tak sanggup menahan tentakel itu, dan dia pun meneruskan perkataannya lagi. Apabila dirinya baik-baik saja, dia meminta orang itu untuk segera kembali saja. Orang itu yang khawatir bertanya mengapa Lisue terengah-engah, namun Lisue masih saja berkata apabila dia baik-baik saja dan meminta orang itu untuk segera pergi karena tak ada pilihan lain. Orang itu pun bergegas pergi, sedangkan Lisue di sini masih menahan tentakel itu sekuat tenaga. Dia berteriak dan bertanya sampai kapankah masternya mempermainkan dirinya. Dan ya, dalam sekejap, tentakel itu pun hilang. Mendapat itu Lisue cukup terkejut. Dia bertanya apakah Xingling benar-benar telah mendetoksifikasi racunnya. Di situ, Xingling berkata bahwa dia cukup senang Lisue menemukan pedang jiwa Changming. Tetapi, dirinya tidak suka Lisue mempertaruhkan nyawanya demi misi ini. Ia mengingatkan bahwa tidak ada waktu berikutnya. Karena kata-kata itu, pipi Lisue pun langsung memerah. Selain itu, notifikasi yang memberikan selamat karena Xingling menyebabkan Great Love juga muncul. Dan hadiah yang diberikan adalah 9.000 poin. Poinnya saat ini adalah 19.000 poin. Notif lain juga muncul, memberitahu apabila Xingling telah membuka peti baru, yaitu peti berlian bernilai 50.000 poin. Dan ketika poin Xingling mencapai 100.000 poin, dia bisa membuka Realm Item Store. Xingling tak menyangka bisa menggandakan poinnya hanya dengan membantu Lisue mendetoksifikasi racun. Ia berpikir mungkin kebenciannya terhadap dirinya adalah yang paling kuat. Jadi, Xingling bisa mendapatkan lebih banyak poin ketika dirinya menyebabkan Great Love. Tapi di sini Xingling cukup penasaran dengan identitas sebenarnya dari orang yang berada di belakang pintu. Karena pada saat itu, Lisue memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia ketiga. Ia rasa orang itu bisa menjadi protagonis pria dari paket ekspansi kedua, perjuangan untuk nasib dinasti, banggaran ketiga dari dinasti Zhou yang hebat, Lin Mu. Pada game aslinya, pada awal paket ekspansi ini, pemain dapat memilih antara jalur Xiaochen atau jalur Lin Mu. Tetapi dalam game aslinya, kontak antara Lin Mu dan Lisue jelas tidak terjadi pada saat ini. Ia rasa ada perubahan dalam plot cerita aslinya. Ia bertanya-tanya, apakah ini karena kubu-kubu yang legendaris atau akan ada alur cerita baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di game aslinya. Tapi menurut Xingling, Lin Mu tidak menimbulkan ancaman baginya untuk saat ini. Dan menekan semut atau Xiaochen adalah masalah utama. Upacara pemilihan Master Sekte juga semakin dekat. Jadi, Xingling akan memutuskan untuk mengunjungi kuil itu. Kuil itu apa? Entah, kita cari tahu saja nanti. Sedangkan di tempat lain, nampak Hongyi sedang mondar-mandir gelisah. Dia cukup bingung apakah dirinya harus memberitahu soal keinginan terakhir kakeknya untuk menikahi Xingling kepada Tantai. Dia sangat bingung karena mereka berdua membuat segel bunga cermin bersama-sama dan bersumpah untuk saling melindungi satu sama lain. Dia membayangkan hal apa yang akan terjadi bila dirinya menikah dengan Xingling. Apakah Tantai nanti akan marah dengan dirinya? Ia rasa Xingling memang pantas untuk mokat. Daripada merahasiakan, Hongyi rasa dirinya harus memberitahu yang sebenarnya kepada Tantai dan membuat rencana bersama-sama. Karena ia tahu Tantai lebih pintar dari orang normal, jadi ia rasa dia pasti akan menemukan jalan. Pada saat itu juga ada seseorang yang membuka pintu, dan ternyata itu adalah Tantai. Melihat Tantai yang seperti murung, Hongyi bertanya apa yang terjadi dengan Tantai. Selain itu, dia bertanya apakah dia baik-baik saja pada malam dia pergi ke Blood Story. Tantai menenangkan Hongyi. Dia berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan hanya kelelahan. Dia ingin beristirahat di kamar Hongyi sebentar dan meminta Hongyi untuk berbicara nanti saja. Hongyi mengerti dan meminta Tantai untuk beristirahat dulu dan berbicara nanti saja. Hingga pada akhirnya, Tantai pun sekarang sudah berada di dalam kamar.
Dia sekarang berdiri di depan cermin dan langsung melepas pakaiannya. Ia merasa dirinya adalah aib karena dirinya berpikir membiarkan Xingling menyentuh tubuhnya. Dia cukup bingung dengan bagaimana nanti dirinya akan menghadapi Hong Yi. Lalu, saling bingung satu sama lain ternyata. Tantai merasa bodoh karena pada saat Xingling memeluknya, dirinya bisa menghentikan denyut nadinya dan melindungi kepolosannya. Tetapi dirinya tidak melakukannya. Tantai membenci dirinya sendiri. Dan hal yang paling menakutkan baginya adalah alam bawah sadarnya mencoba untuk mengulangi kembali momen saat dirinya dipeluk. Semakin dirinya mencoba untuk tidak memikirkannya, semakin tubuhnya mengingat setiap sensasi pada saat itu. Waduh. Memikirkan semua itu membuatnya merasa menjadi gila. Dirinya juga meminta maaf pada Hong Yi dan menyesali apa yang terjadi tadi. Tapi dia teringat sesuatu. Dirinya yakin masih punya satu kesempatan terakhir, yaitu membantu Hong Yi menjadi Master Sekte dalam upacara pemilihan Master Sekte. Hanya dengan itu, dirinya bisa meminjam kekuatan altar umum untuk terbebas dari Xingling. Kita kini dibawa menuju ke Sekte Changming Kuil Xiaoluo, istana Master Kuil. Nampak di situ Master Kuil Ren, si Anfan, tengah mondar-mandir. Di sini dia tengah bingung karena leluhur yang ingin dirinya mendukung Hong Yi selama upacara pemilihan ke Secret Master. Tetapi penganut Taoisme, Menhu, ingin bersekutu dengannya dan membuatnya mengambil posisi itu. Dia pun bertanya pada istrinya tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan ya, ini dia adalah sosok dari istri Xian Fan, Han Jiniang. Dia bertanya pada Xian Fan apakah dia telah membuat keputusan. Dan Xian Fan pun berkata, iya, sejujurnya dirinya lebih cenderung mendukung aliansi Taoisme Menhu dari Kuil Luocha. Karena baginya, Kuil Luocha sudah siap dan siap. Dia bertanya, bagaimana menurut Jiniang? Jiniang pikir Xian Fan bodoh dan jahat, benar-benar sampah di antara sampah. Karena menurutnya, Taoist Menhu itu kejam, sombong, dan girang. Dia akan melakukan apa saja untuk memperluas kekuasaannya. Dia bertanya pada Xian Fan, apakah dia berpikir mereka akan memberikan bagian dari kekuasaannya daripada melap Kuil Xiaoluo. Xian Fan memuji istrinya sangat bijaksana. Dan dia juga bertanya apakah mereka harus mendukung Hong Yi. Karena meskipun dia masih muda, tetapi dia juga adalah keponakannya. Jadi haruskah dirinya membantu Hong Yi? Jiniang pun langsung menendang Xian Fan dan mengatainya bodoh. Baginya, di situasi yang kacau ini, mereka harus membuat Kuil Xiaoluo menjadi pihak yang netral dan membiarkan sebuah orang mencoba untuk memenangkan mereka. Dia meminta Xian Fan untuk mengingat kata-katanya. Semakin besar ombak, semakin berharga ikannya. Xian Fan pun berkata bahwa dia mengerti, tetapi dia takut jika Xingling ikut campur. Itu akan membuat situasi menjadi tak terkendali. Jiniang berkata, apabila Xingling tak akan melakukannya, ia rasa orang bodoh seperti Xian Fan tidak akan pernah bisa membayangkan betapa menakjubkannya Xingling. Karena apa yang Xingling kejar adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dambakan. Hal-hal di duniawi ini ia rasa tidak layak untuk Xingling. Dan sebaliknya, Xian Fan adalah sampah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan, busana dan berdiri di hadapannya. Jiniang juga di situ melemparkan sepatunya ke Xian Fan. Dengan lirih Xian Fan berkata bahwa itu semua benar. Apabila dirinya sampah, dirinya juga mengaku tidak layak. Pada saat itu juga, ada bawahannya yang melapor Master Kuil Yoluo. Bai Xingling datang untuk berkunjung. Mendengar itu dia bertanya mengapa Xingling mencarinya. Dan bawahannya pun berkata bahwa Xingling memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didistribusikan dengan Jiniang. Dan meminta bantuan mereka untuk berjaga-jaga di luar dan tidak mendengar rinciannya. Mendengar itu, Xian Fan cukup murka karena Xingling memintanya untuk berjaga-jaga saat memasuki wilayahnya sendiri. Ia merasa ini sangatlah keterlaluan. Dengan tegak dirinya berkata bila Xingling berani masuk, itu tidak akan berakhir dengan baik baginya. Tetapi Jiniang berkata bahwa dia sudah masuk. Dan ya, nampak di situ Xingling dengan penuh aura yang sangat mengintimidasi telah masuk ke dalam ruangan itu. Xian Fan tak menyangka setelah dirinya sudah lama tidak melihat Xingling, ternyata dia memiliki aura Demon Lord yang menatap dunia. Dengan itu dirinya tak heran Jiniang memiliki wajah kekaguman ketika dia menyebut nama Xingling. Dia juga pernah mendengar bahwa tubuh iblis bawaan Xingling sangatlah kuat. Jadi dia cukup ragu bagaimana bisa Jiniang nanti bisa menerimanya. Dia pun berteriak bertanya kapan Xingling bisa masuk dan mengapa dirinya tidak bisa merasakan sama sekali. Jiniang memuji Xingling bahwa teknik Super Blood Counselingnya memang terbaik di dunia. Bahkan dengan kultivasi mereka berdua, mereka sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Xingling. Xingling juga memuji Jiniang sangat berpengetahuan luas dan jauh lebih kuat daripada orang tertentu. Mendengar pujian itu Jiniang pun langsung malu sampai pipinya memerah. Sedangkan Xian Fan merasa Xingling terlalu berani bertindak tidak sopan. Dia memperingati Xingling untuk tidak terlalu sombong. Ia juga berkata saat dirinya menyapu wilayah timur untuk menjadi Demon Lord di masa lalu, Xingling masihlah memakai popo. Mengabaikan ocehan gak jelas Xian Fan, Xingling berkata pada Jiniang apabila dia memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Ia bertanya apakah dia boleh meminjam kamar tidurnya untuk berbicara.
Mendengar itu Xian Fan pun sangat murka. Di sini juga Jin yang sangat murka. Dia langsung menggunakan kekuatannya untuk mengambil sepatunya dan langsung melemparkannya ke arah Xian Fan. Ya, dia bukan murka karena Xingling, melainkan sama Xian Fan. Xingling bertanya, mengapa Jin yang marah padahal suaminya hanya khawatir dia diganggu. Jin yang merasa suaminya itu terlalu mengganggu. Dia pun berjalan mendekati Xingling dan dia berkata bahwa sekarang karena tidak ada yang mengganggu mereka, apakah Xingling dapat mengatakan hal yang ingin ia katakan? Dia juga bertanya, mengapa Xingling datang untuk menemuinya. Dan ya, oke, bersambung.